Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lazarus Printer Tutorial. Pada saat ini kita akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara menservis printer Epson yang sudah lama tidak terpakai atau tidak terurus lagi ya. Ataupun printer Epson yang sering dipakai sendiri pun itu perlu untuk diservis. Bisa kita lihat dalam video ini, printer ini sangat kotor dan banyak debu dan banyak sesuatu yang bisa merusak printer. Dan pada video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menservis printer Epson ini supaya kembali lagi seperti baru, baik dari segi kualitas maupun apa ya, bentuk lah ya, biar bersih lagi teman-teman. Langsung saja dibuka bagian scanner, ada satu baut dan ada satu cover yang di bagian bawah scanner, dan bisa kita lihat lagi ini di bagian dalamnya sangat kotor. Kira-kira seperti ini. Langsung saja kita buka di bagian cover. Ini kita buka, ini saya buka bagian infus terlebih dahulu. Buka bagian plastik dan di bagian ketriknya kita angkat. Seperti ini, dan di bagian sini ada satu baut untuk mengangkat tempat letak sejalannya selang infus. Ada satu lagi di sebelah kiri. Langsung kita angkat teman-teman, dan di sini ada satu baut yang mana membukanya harus membuka cover sebelah kanan terlebih dahulu, dan dibuka bagian engsel di bagian untuk scanner dan diangkat ke sebelah kanan, dicongkel-congkel biar dia lepas dari printernya. Seperti ini. Dan ketika sudah, berarti sudah bisa untuk mengangkat infus. Bisa kita lihat ini ada bagian yang sudah aus. Mungkin banyak yang tidak tahu kenapa bagian ini sangat perlu untuk diservis, karena bagian itu nanti kita kasih tahu rahasianya. Yang penting nonton video ini sampai habis. Kita buka lagi, ini di bagian cover di sebelah kiri ada satu baut. Biasanya orang itu kelupaan bukanya, nanti ketika dipaksa nanti bisa patah. Kemudian kita buka di back covernya ada untuk tempat tatakan kertas. Kita buka di sini lagi untuk engsel dari roller penarik kertasnya. Yang terpenting dulu debu-debu dan kotoran-kotoran yang ada di dalam printer kita bersihkan dahulu, karena itu bisa sangat berbahaya. Nanti ketika masuk ke dalam roller nanti bisa menyangkut kertas, dan yang terparahnya lagi ketika kertas nyangkut nanti bergesekan dengan head yang membuat head bisa rusak. Kita angkat ini yang di bagian tempat bawah tatakan kertas. Untuk tempat bawah tatakan kertas ini fungsinya sangat banyak ya, apalagi itu ketika sudah aus. Karena ketika itu sudah aus, dia akan menipis dan membuat kertas tertekan jauh dari jalannya head, dan itu membuat hasil cetak lebih buram dan tidak terlalu tajam lagi seperti pada keadaan baru. Kita buka lagi ini untuk pendorong kertasnya, kita bersihkan, dan nanti kita bakal kasih grease baru, yang grease-nya itu sangat murah dan masih rahasia teman-teman. Penting dibersihkan dulu nih dari debu dan kotoran-kotoran. Ini videonya saya percepat 2 kali ya, juga mengingat karena durasi. Kalau tidak dipercepat, video ini bisa sampai 1 jam teman-teman. Kemudian ini kita, kalau teman-teman yang ada angin-angin kayak gitu bisa dipergunakan. Saya pakai yang alami aja, diberi pemberian oleh Tuhan. Dan kita cobakan kertas seperti ini teman-teman, untuk mengecek apakah rollernya tidak ada yang menyangkut. Kalau kertasnya masuk dan nggak apa-apa, bisa kita tarik lagi, berarti dari rollernya sudah
bagus, tidak ada sesuatu yang menyangkut. Kemudian yang di bagian ini tempat relnya home carriage itu kita bersihkan dengan ini, saya pakai minyak angin ya, yang saya tempelkan ke tisu, dan kemudian di bagian relnya saya bersihkan dengan minyak angin tersebut. Hati-hati nanti kena ke bagian encoder panjangnya yang seperti pita kaset, jadi nanti bisa kotor. Teman-teman bersihkan bagian rel yang atas dan bawah saja, dan bersihkan dari kotoran-kotoran. Teman-teman, untuk membersihkan printer harus jeli, dimana yang bagian-bagian yang memang penting, yang terpenting adalah tempat lajunya kertas dan bagian rel home carriage untuk pergeseran kiri dan kanan. Jika home carriage-nya nanti tidak licin lagi atau sudah berdebu, maka nanti home carriage-nya akan membuat dinamo terpaksa. Nanti bisa fatal error karena dinamonya putus. Itulah makanya kenapa lebih baik merawat daripada nantinya mengobati ya teman-teman. Bersihkan lagi debu-debu yang menempelnya, debu-debu yang menempel. Nah, ini sepertinya rollernya udah bersih. Dan kita gunakan blue band itu untuk grease. Ini yang saya bilang tadi. Untuk grease-nya kita perlu gunakan lagi grease tambahan. Mungkin juga ada grease khusus untuk printer, tetapi saya tidak pernah gunakan itu karena carinya cukup sulit ya. Dan untuk blue band bisa beli di kedai di depan rumah aja. Dan secara fungsi sama aja teman-teman. Kita oles dari bagian yang bisa dibilang relnya, dan di bagian roller yang memungkinkan ada pergesekan-pergesekan seperti roller yang ada di sini, yang di bagian di dekat dinamo vertikalnya, dan di bagian ASF unitnya. Biasanya itu juga ada pergerakan antara gear dan gear. Teman-teman nanti bisa bedakan sebelum servis dan setelah servis bagaimana dari bunyinya, dan bagaimana apakah dari mentega blue band ini ada perubahan. Dan saya sudah merasakan itu sangat jauh perbedaannya ya, mulai dari suara dan apanya, dan yang terpenting fungsinya tidak memaksa mesin untuk menggerakkan kiri dan ke kanan supaya dinamonya lebih awet teman-teman. Dan kemudian ini yang saya bilang untuk tetakan di bagian bawah, karena ini sudah aus kita harus tambal sedikit, atau teman-teman bisa ganti baru kalau teman-teman mau. Saya lebih suka untuk mengakali daripada untuk beli-beli karena itu uang keluar. Jadi ini saya kasih solasi kertas atau lakban kertas ya di bagian untuk menambah tinggi dari barang ini. Kira-kira teman-teman bisa gunakan seperti ini, dipakai 2 lapis saja. Jangan terlalu banyak, nanti kalau bisa sampai 3 lapis, nanti takutnya malah membuat ini terlalu tinggi dan kertas bakal menyangkut ketika lewat di atas ini. Teman-teman potong sekiranya hanya untuk menutup pembaut, untuk menutup untuk meninggikan tempat antara lubang bautnya. Dan dilubangi bagian-bagian yang memang nanti akan bersentuhan langsung dengan bodi dari printer. Jadi itulah ya fungsinya kira-kira. Maaf kalau penjelasan saya sedikit belibet, yang penting maksudnya sampai ya teman-teman. Bisa juga dibilang berfungsi sebagai reng ya, biar ini lebih tinggi sedikit teman-teman. Tapi saya gunakan solusi seperti ini aja. Dan ini sepertinya udah pas ya, dia sedikit terangkat, dan yang penting tidak terlalu jauh ke bawah. Itu fungsinya nanti ketika kertas lewat di sana, nanti kertasnya seperti lebih dekat ke head dan hasilnya nggak ngeblur ya. Analoginya ketika kita ngecat pakai cat semprot ya,
Kalau jauh kan sedikit berbayang-bayang, kalau dekat kan jelas tintanya pekat. Kemudian kita buka ini untuk ink counternya. Ink counter ada di bagian bawah, ada satu baut dan sedikit digeser ke kanan maka ink counternya akan lepas. Dibersihkan, dan ini busanya juga sudah penuh. Nah, ini saya ganti saja, teman-teman bisa gunakan kalau mau ada busa yang seperti ini bisa digunakan, tapi saya biasanya gunakan tisu saja. Jangan lupa dibersihkan dan diberi tisu lagi untuk di dalamnya. Kira-kira gunakan tisu beberapa lembar, yang mana kira-kira cukup untuk mengisi ink tanknya. Kira-kira cukup seperti ini ya teman-teman. Misalnya saya lubangi di bawah untuk jalannya tinta masuk ke dalam. Setelah selesai, dan jangan lupa dibaut lagi teman-teman. Kemudian setelah semuanya selesai, mulai dari grease, pembersihan, gunakan minyak angin untuk membersihkan karet penarik kertasnya sendiri. Sebelumnya teman-teman harus cek apakah karetnya tidak botak. Kalau botak, teman-teman wajib ganti, nggak ada cara mengakalinya teman-teman. Teman-teman mungkin pernah lihat ada orang yang menambalnya dari bawah, tetapi itu tidak efektif. Mungkin bisa untuk menarik kertas HVS biasa, tetapi tidak mampu menarik kertas yang lebih tebal. Tetapi kalau geriginya masih ada, teman-teman bisa bersihkan dengan minyak angin yang berfungsi untuk meningkatkan kelenturan dari karetnya sendiri, supaya kertasnya langsung nyangkut ketika SF unitnya berputar, dan dipasangkan lagi di bagian sini. Kemudian ini infus, teman-teman bisa bersihkan dengan bagaimana cara membersihkannya. Teman-teman langsung siram aja dengan air dan semua tintanya bakal lentur, karena tintanya juga tinta air. Dan jangan lupa ditunggu kering dulu, atau bisa langsung dilap dengan tisu kalau tisu teman-teman banyak. Dan dipasang lagi semua yang ada. Ya, ini ada roller di bagian bawah yang kelupaan. Nah, kepotong ya videonya. Langsung saja dibautkan. Teman-teman ketika membuka printer harus ingat di mana bagian-bagian posisinya. Jadi ketika memasang, teman-teman tidak kesulitan lagi. Kalau dapat sebelum membukanya harus difoto supaya susunannya teman-teman tahu. Dan ini di bagian ketrik juga dibersihkan dan tintanya yang pastinya kita sedot dengan suntikan biasa yang telah dipotong bagian ujung rengnya. Kemudian disedot di bagian satu dengan cara membalikkan ketrik ya, supaya udaranya duluan yang keluar ke atas. Suntikannya di atas, maksudnya dibalikkan kayak gitu. Nah, jika semua tinta sudah naik dan tidak ada angin di dalam ketriknya, teman-teman bisa pasang lagi. Sekali lagi saya ingatkan, lebih baik untuk menyervis ya, atau merawat, daripada nanti memperbaiki, karena harga spare part Epson sendiri itu sangat mahal. Apalagi itu headnya ya. Teman susun lagi dengan rapi. Lagi dan dipasang plastik seperti ini. Ini plastik untuk melindungi selangnya sendiri ya, dan supaya selangnya tegang. Apa itu tegang-tegang? Dicek lagi ke kiri dan ke kanan apakah masih aman. Dan teman-teman bisa rasakan itu efek dari blue band. Teman-teman bisa rasakan sebelum pakai blue band ke kiri ke kanan, efeknya sangat beda ya. Lebih ringan ketika sudah diberi pelumas yang sangat gampang. Harganya mungkin berapa sekarang? 8.000-an, 6.000, 7.000, nggak tahu. Pokoknya under 10k.
Kemudian dipasang lagi ini, yang tentunya bagian body ini sebelum saya pasang sudah saya bersihkan ya. Mungkin teman-teman ada yang tintanya udah berceceran, bisa dibasuh-basuh dengan air. Dan di bagian cover kiri kita pasang juga. Dan jangan lupa untuk dibersihkan dari debu-debu biar printernya bersih. Sama kayak orang ya, printer juga harus bersih teman-teman. Ya kira-kira seperti ini, tinggal dipasang-pasang karena urutannya sudah ada. Dan yang terakhir ini untuk engsel dari scannernya, ada satu baut untuk untuk pemasangannya. Nah, ini di bagian scanner jangan lupa dibersihkan, dan saya mohon maaf karena bagian pemasangan scanner terskip videonya karena pada saat ngerekam itu kayaknya kehabisan baterai. Kemudian ini bagian panel untuk bagian atas, hati-hati untuk pemasangan ini, nanti bagian dari kabel fleksibel bisa tertekan ke bawah, nanti bisa rusak. Jadi jangan, teman-teman harus pas posisinya terlebih dahulu baru dipasangkan, jangan asal dipasang saja teman-teman. Dan ini saya kelupaan sebenarnya tadi dari awal dipasang sebelum terpasang scanner. Dan kemudian ini dibautkan lagi, ini bautnya lebih kecil ya, gunakan lubang yang lebih kecil teman-teman. Nah kira-kira kayak gitu untuk perawatan dari printer ini. Kemudian dari segi software, teman-teman bisa reset ink counternya mungkin ketika ink counternya udah hampir mendekati 100% untuk menghindari nanti gagal cetak. Untuk software resetter Epson L220 sendiri itu sudah banyak di internet ya teman-teman, tinggal cari linknya. Ya, bisa dibedakan video sebelumnya dengan video setelah di service ya. Dan yang terpenting nanti ketika penggunaan printernya, dan ini yang kita ubah sedikit ya, kita naikkan supaya ini bagian tatakan kertasnya lebih naik ke atas. Kemudian jangan lupa untuk di bagian sandaran kertas untuk di belakang teman-teman, jangan lupa. Ini yang saya kelupaan tadi ya sebelumnya. Dan jangan lupa dibersihkan teman-teman. Dan setelah itu mari kita tes, dan jangan lupa dicolok untuk menghidupkan printernya. Teman-teman bisa bedakan dari bunyi dan mungkin dari segi dari kebersihan yang penting. Langsung saja, karena sebelumnya kita buka, kita wajib cleaning terlebih dahulu. Cleaning mungkin 1 kali atau 2 kali, dan mari kita cek nozzle. Yang terpenting hasil headnya juga bagus. Ini bisa dilihat dari hasil nozzle checknya itu sudah bagus dan sempurna. Tentunya kita cek untuk tes print foto. Dan jangan lupa ini teman-teman, kalau ada bengkok-bengkok seperti ini, teman-teman harus bengkokkan juga ke belakang ya, supaya nanti tidak ada terangkat kertasnya ketika melewati roller, supaya nanti tidak ada bagian-bagian hitam di ujung-ujung kertasnya. Ini kita pilih saja satu foto. Ini foto orang paling ganteng di dunia ya. Langsung saja kita print, yang kita tes untuk kualitas high terlebih dahulu. Nah kira-kira seperti itulah ya untuk menservis printer Epson, yang mana
untuk menservisnya biayanya tidak mahal ya teman-teman. Sudah saya jelaskan tadi alat-alatnya apa saja dan yang diperlukan apa-apa saja. Gampang dicari dari peralatan sehari-hari. Dan yang terpenting itu Blue Band teman-teman, sangat murah. Pada saat saya ngerekam video ini suaranya hampir tidak kasar ya, malah tidak kedengar suaranya, dan hasilnya seperti ini. Ya mungkin hanya itu video tutorial untuk servis printer Epson L220. Saya ulangi, lebih baik menservis daripada memperbaiki, karena memperbaiki printer Epson itu mahal. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa comment, like dan subscribe.